Di tengah gemuruh dunia yang terus bergerak cepat, kebahagiaan seringkali terasa seperti sesuatu yang jauh, seperti bayangan yang terus berubah arah ketika kita mencoba mendekatinya. Kita sibuk mengejar hal-hal besar, berharap bahwa pencapaian, pengakuan, atau kepemilikan akan membawa rasa cukup yang kita rindukan. Namun, dalam hiruk-pikuk modernitas, tersembunyi 6 rahasia sederhana, namun dalam kunci-kunci kebahagiaan yang sering kita lupakan. Bukan karena mereka sulit dijangkau, melainkan karena mereka terlalu dekat, terlalu sunyi, terlalu biasa untuk diperhatikan. Inilah undangan untuk kembali, bukan mundur, tapi masuk ke ruang-ruang batin yang selama ini mungkin kita abaikan. Rahasia-rahasia ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa luka, tapi menghadirkan cara baru untuk melihat, merasakan, dan mencintai hidup sepenuhnya. Kita hidup di zaman yang dibentuk oleh iklan, algoritma, dan ekspektasi sosial. Semuanya dirancang untuk membuat kita merasa kurang. Kurang sukses, kurang cantik, kurang cukup. Tanpa disadari, pikiran kita terbiasa menyoroti apa yang tidak kita miliki, alih-alih merayakan apa yang sudah hadir dalam hidup kita. Disinilah rasa syukur menjadi kekuatan super yang tersembunyi. Ia menggeser fokus dari kekurangan menuju kelimpahan yang telah lama menemani, namun seringkali luput dari perhatian. Rasa syukur bukan sekadar emosi manis, ia adalah pelatihan batin yang mendalam. Setiap kali kita melatih diri untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, senyuman orang asing, kehangatan matahari pagi, tawa yang tak terduga, kita sedang membentuk ulang cara otak kita memandang dunia. Penelitian menunjukkan bahwa praktik syukur yang konsisten mampu membangun ketahanan emosional, mengurangi stres, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Namun di balik semua itu, ada transformasi yang lebih sunyi. Kita mulai merasakan hidup sebagai anugerah, bukan beban. Latihan sederhana seperti jurnal syukur dapat menjadi pintu masuk yang kuat. Menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari mungkin terdengar remeh, tapi dalam jangka panjang ia mengubah pola pikir dari keluhan menjadi kekaguman. Dan dari kekaguman lahir kedamaian, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati kita tak lagi buta terhadap keindahan yang hadir di sela-sela tantangan. Gratitude mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa mungkin kita tidak kekurangan apa-apa, kita hanya lupa melihat. Di balik segala pencapaian dan gemerlap pencitraan, manusia tetaplah makhluk yang merindukan koneksi. Bukan sekadar interaksi, tapi kehadiran yang benar-benar dirasakan. Dalam dunia yang sibuk dan sering terfragmentasi oleh layar, kita sering lupa bahwa kebahagiaan tidak lahir dari kesendirian yang dibungkus kesibukan, melainkan dari hubungan yang tulus dan bermakna. Hubungan adalah akar yang menambatkan kita pada makna hidup. Ketika kita merasa dilihat, didengar, dan diterima apa adanya, ada kehangatan yang tak bisa digantikan oleh kesuksesan materi. Namun, hubungan yang dalam tidak tercipta secara instan. Ia tumbuh dari perhatian, dari hadir sepenuhnya dalam percakapan, dari memilih untuk benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Kebaikan kecil, seperti mengingat ulang tahun, menawarkan bantuan tanpa diminta, atau sekadar mengirim pesan menanyakan kabar, mampu mempererat ikatan lebih kuat dari kata-kata besar. Dalam tindakan-tindakan sederhana itu tersembunyi pesan, "Aku peduli," dan kepedulian adalah bahasa universal yang menyentuh jiwa. Namun, tidak ada hubungan tanpa luka. Salah paham, kecewa, dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari dinamika manusiawi. Disinilah memaafkan menjadi jembatan. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi melepaskan beban yang menahan kita dari ketenangan. Memahami bukan berarti menyetujui semua, tapi mengakui bahwa di balik reaksi seseorang, selalu ada cerita yang belum kita dengar. Kebahagiaan tumbuh ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari orang lain dan mulai hadir dengan hati yang terbuka. Dalam kehadiran yang tulus, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri.
Kita hanya perlu saling kembali dengan mata yang lembut dan niat yang jujur. Kita sering hidup seperti sedang mengejar bayangan. Tubuh kita di sini, tapi pikiran melayang entah ke masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu datang. Kita mengulang percakapan yang telah lewat, memprediksi kemungkinan yang belum terjadi, dan tanpa sadar, kehilangan satu-satunya waktu yang nyata, yaitu sekarang. Padahal, hidup hanya terjadi di satu tempat, di saat ini, di detik ini, di napas yang sedang masuk dan keluar dari tubuh. Disinilah keajaiban sebenarnya bersembunyi, dalam kesederhanaan momen yang biasa. Ketika kita mencuci piring dengan sadar, menyeduh teh dengan perlahan, atau berjalan tanpa terburu-buru, ada ketenangan yang lembut meresap. Inilah mindfulness dalam bentuknya yang paling jujur, bukan praktik rumit, melainkan pilihan untuk benar-benar hadir. Dengan melatih kesadaran, kita belajar menyaksikan pikiran tanpa terjebak dalam dramanya. Pikiran akan terus bicara, mengingatkan, menilai, membandingkan. Tapi kita tidak harus mengikuti setiap kata. Kita bisa duduk di tepi dan mengamati seperti menonton awan lewat di langit. Dalam jarak itu muncul ruang, dan dalam ruang itu ada kebebasan. Latihan singkat seperti menutup mata sejenak, merasakan napas, atau memperhatikan suara-suara di sekitar dapat menghidupkan kembali kesadaran kita. Seakan dunia yang tadinya kusut mulai membuka simpulnya. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kita kembali ke tempat di mana kedamaian bisa ditemukan dalam keutuhan momen sekarang. Hadir sepenuhnya bukan tentang menghapus masa lalu atau mengabaikan masa depan. Ini tentang kembali ke pusat diri, tempat di mana hidup terasa utuh, meskipun tak selalu sempurna. Karena ketika kita hadir, kita benar-benar hidup, dan di sanalah kebahagiaan diam-diam menunggu. Kesempurnaan adalah ilusi yang tampak mulia, tapi menyimpan jebakan halus yang melelahkan. Kita diajarkan untuk menetapkan standar tinggi, tapi seringkali tanpa sadar menjadikan diri kita tawanan dari bayangan yang tak pernah cukup. Dalam pencarian menjadi sempurna, kita lupa menjadi manusia. Sementara itu, kebahagiaan sejati tumbuh bukan dari keberhasilan mencapai semua target, tapi dari keberanian untuk hidup selaras dengan nilai dan panggilan hati. Tujuan sejati tidak selalu megah. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sunyi, seperti memilih pekerjaan yang memberi makna, mencintai seseorang sepenuh hati, atau merawat sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Menjalani hidup dengan tujuan memberi arah, bukan beban. Kita tidak lagi terjebak dalam keharusan untuk selalu benar, selalu unggul, atau selalu diterima. Kita menjadi lebih jujur pada apa yang penting bagi kita dan lebih bebas dari tuntutan yang dibentuk oleh mata orang lain. Tujuan tidak harus menjadi warisan besar, yang penting adalah keaslian dan ketulusannya. Dan dalam perjalanan itu, kesalahan bukanlah musuh, ia adalah bagian dari peta. Setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih dalam. Setiap luka mengajar kita untuk mencintai tanpa syarat. Kita mulai melihat bahwa jalan menuju tujuan bukan jalan lurus, melainkan penuh belokan, jatuh, bangkit, dan belajar. Justru disitulah maknanya tumbuh. Menjalani hidup dengan tujuan adalah memilih untuk hidup dengan hati yang terbuka, bukan dengan daftar pencapaian yang kaku. Kita berhenti menunggu validasi dan mulai menciptakan makna sendiri dari hal-hal yang mungkin tak terlihat orang lain, tapi begitu jelas terasa di dalam dada. Manusia secara alami takut pada yang tak dikenal, dan perubahan, apapun bentuknya, selalu membawa unsur ketidakpastian. Maka wajar jika banyak dari kita merasa gelisah saat hidup bergeser dari jalur yang kita harapkan. Tapi kegelisahan itu sering datang bukan dari perubahan itu sendiri, melainkan dari penolakan terhadapnya. Kita menderita saat mencoba mempertahankan apa yang sudah usang, hubungan yang tak lagi jujur, identitas yang tak lagi mewakili jiwa, atau harapan lama yang tak lagi hidup.
Kita berpegangan pada masa lalu karena di sanalah kita merasa aman, meski kenyataannya kita sudah tumbuh melampaui versi lama diri kita. Namun jika kita cukup berani untuk melihat lebih dekat, perubahan membawa peluang untuk bertumbuh. Ia mengupas lapisan lama, memaksa kita untuk melepaskan keterikatan dan mengantar kita ke ruang baru yang belum kita kenal. Di sana, kita menemukan diri yang lebih jujur, bukan versi yang dibentuk oleh dunia, tapi versi yang dikelupas oleh kehidupan itu sendiri. Perubahan mengajari kita untuk berserah, bukan menyerah, untuk melepas kendali atas apa yang tidak bisa kita atur, dan memperkuat akar di dalam diri yang bisa kita jaga, yaitu niat, sikap, dan cara kita merespons. Dalam setiap transisi, selalu ada momen suci di mana kita bisa memilih untuk tumbuh, meski pelan, meski takut. Langkah-langkah praktis seperti menulis jurnal saat masa transisi, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, atau bermeditasi secara teratur dapat membantu kita merangkul perubahan, bukan melawannya. Dan lebih dari itu, menatap perubahan sebagai guru, yang meskipun keras, selalu membawa pesan, bahwa hidup tidak pernah berhenti mengajar kita menjadi lebih utuh. Karena sesungguhnya, yang membuat kita kuat bukanlah stabilitas, melainkan kemampuan untuk terus bertransformasi. Kita hidup dalam zaman di mana produktivitas sering dihargai lebih tinggi daripada keseimbangan. Kita terbiasa mendorong tubuh melebihi batas, membiarkan pikiran dijejali informasi tanpa henti, dan menunda istirahat demi tuntutan dunia luar. Tapi tubuh dan pikiran bukan dua entitas terpisah, keduanya menari dalam harmoni yang saling mempengaruhi. Jika satu lelah, yang lain pun ikut lemah. Keseimbangan batin dimulai dari kesadaran akan perawatan diri. Bukan perawatan mewah atau penuh kemanjaan, tapi perawatan yang tulus, yang menyadari bahwa diri ini adalah rumah yang harus dijaga, bukan alat yang dipaksa terus bekerja. Ketika kita cukup tidur, makan dengan penuh perhatian, dan bergerak secara teratur, kita memberi tubuh haknya untuk pulih. Dan dalam pemulihan itu, pikiran ikut tenang. Tapi perawatan diri juga berarti menjernihkan pikiran dari kekhawatiran dan polusi informasi. Di tengah arus berita, notifikasi, dan opini yang tak henti-henti, pikiran mudah terombang-ambing. Kita perlu ruang kosong, kita butuh jeda. Seperti tubuh yang butuh istirahat, pikiran pun butuh keheningan untuk kembali pada kejernihan. Meditasi harian adalah seperti vitamin batin, bukan pelarian, tapi kembali ke pusat, hanya duduk, bernapas, dan hadir. Di dalam kesunyian itu, kita bisa mendengar bisikan jiwa yang sering tertutupi kebisingan dunia. Kita menemukan bahwa ketenangan bukanlah keadaan tanpa suara, tapi kemampuan untuk tidak larut dalam kegaduhan. Dan akhirnya, penting untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, bukan hanya lewat mulut, tapi juga mata, telinga, dan hati. Asupan fisik dan mental yang selaras membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang bahagia, bukan yang sempurna, tapi yang seimbang. Karena ketika tubuh terasa ringan dan pikiran jernih, jiwa pun bernyanyi. Merawat tubuh dan pikiran sebagai satu kesatuan bukan sekadar rutinitas. Ia adalah bentuk cinta yang paling dasar dan mungkin yang paling kita lupakan. Saat kita ingat untuk mencintai diri dengan penuh kesadaran, hidup pun mulai terasa kembali utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.